Salam Pancasila, ketemu lagi dengan Bu Cahya. Kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 semester 1. Materi yang kita bahas kali ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang merupakan materi semester 1 untuk kelas 9. Pembahasan kali ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum pada materinya, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. 1. Mengidentifikasikan dasar hukum pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. 2. Menjelaskan isi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjelaskan isi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menganalisis bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Kita pelajari dulu adalah dasar hukum penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita bahas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, di pasal 27 ayat 3 ini, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya adalah ketika ikut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar, misalnya mengikuti kegiatan siskamling atau ronda malam. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 5 ayat. Yang 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam upaya atau usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ayat yang 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maksudnya, usaha pertahanan dan keamanan di negara Indonesia dikenal dengan Sishankamrata yang dilakukan oleh TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sehingga ketika negara membutuhkan, maka rakyatlah yang akan dimintai bantuan karena merupakan kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi tugas TNI itu adalah melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ada 3, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketika negara mendapat gangguan dari negara lain, itu adalah tugas TNI. Menjaga perbatasan negara lain dengan negara lain, itu juga
TNI. Ketika ada serangan dari negara lain, itu adalah tugas TNI. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia itu tugasnya adalah menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Jika terjadi perselisihan, perkara pencurian dan lain sebagainya yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, itu adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia. Ayat yang kelima, susunan dan kedudukan TNI, kepolisian, hubungan kewenangan TNI dan kepolisian di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Itu adalah isi dari pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mempelajari isi dari pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka makna tadi sudah disebutkan, sudah saya jelaskan bahwa ayat 1 itu menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan, memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Di ayat kedua menyebutkan tentang usaha pertahanan dan keamanan rakyat, di mana usaha dan pertahanan dan keamanan rakyat itu dilaksanakan dengan Sishankamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang mengikut sertakan rakyat sebagai kekuatan pendukung, sedangkan kekuatan utamanya adalah TNI dan polisi. Ayat yang ketiga menyebutkan tentang tugas TNI, yaitu untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di sini tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ada 3, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang keempat adalah tugas Polri, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu adalah tugas Polri, sehingga kehidupan bermasyarakat, keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kerjasama antara anggota masyarakat dengan Polri. Kemudian yang kelima itu menggariskan tentang susunan, kedudukan, hubungan TNI Polri serta hal-hal yang lain yang terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan membela negara tidak harus dalam wujud memanggul senjata atau perang, tetapi kegiatan membela negara atau melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, ikut serta dalam mengamankan lingkungan tempat tinggal, seperti mengikuti kegiatan siskamling atau ronda malam. Sebagai seorang pelajar bisa dilakukan dengan cara belajar dengan tekun. Ada mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan. Kemudian dilakukan juga dengan selalu menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara dapat dilakukan juga dengan cara ikut serta membantu korban bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Membantu sesama merupakan salah satu wujud dari usaha membela negara. Ini adalah beberapa bentuk partisipasi rakyat dalam usaha membela negara atau pertahanan dan keamanan. Ada TNI dan Polri belajar dengan sungguh-sungguh, aktif dalam pembelajaran,
Aktif dalam kegiatan, misalnya kalau di sekolah mengikuti kegiatan paskibra, ekstrakurikuler pramuka, pencinta alam, palang merah remaja, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kerjasama antara TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keamanan di wilayah Indonesia, yang tentunya tidak lepas juga dari partisipasi warga masyarakat dalam membela dan mempertahankan negara dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah dan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tidak menghilangkan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang mencintai tanah airnya. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di sekolah, keluarga, bermasyarakat, maupun bangsa dan negara. Demikian tadi adalah penjelasan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ketika semua perbuatan Anda didasari dengan yang baik dan keikhlasan, maka hidup Anda akan menjadi indah dan tanpa penyesalan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam Pancasila.